Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sipa Nurani. Dan nama saya Nova Amelia. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari B. Perkembangan Politik dan Ekonomi. Yang pertama yaitu masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang kedua yaitu poin A. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dan yang ketiga poin B. Sidang Istimewa MPR 1998. Yang keempat C. Reformasi Bidang Politik. Dan yang terakhir poin D yaitu pelaksanaan pemilu 1999. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama yaitu masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada hari itu, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR No. 4 per MPR per 1973 yang berisi jika presiden maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir. Disebabkan oleh krisis mata menurunkan nilai uang yang didorongkan oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar, sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat tahun 1997, menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasarkan serta segera mungkin mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998, malam harinya setelah dilantik sebagai presiden pukul 19.30 WIB di Istana Merdeka yang diajarkan langsung melalui RRI dan TVRI, Presiden B.J. Habibie menyatakan tekanannya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut bisa dikatakan merupakan visi kepemimpinan B.J. Habibie guna menjawab tuntunan reformasi secara cepat dan tepat. Beberapa poin penting dari pidato tersebut adalah kabinet akan menyiapkan proses reformasi dalam ketiga bidangnya. Yang pertama, di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangkaian lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagai yang dinamakan oleh garis-garis besar haluan negara GBHN. Yang kedua, di bidang hukum antara lain meninjau kembali undang-undang subversi. Dan yang terakhir, tiga, di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. A. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri atas 36 materi, yaitu 4 materi negara dengan tugas sebagai materi koordinator, 20 materi negara yang memimpin departemen, dan 12 materi negara yang memimpin tugas tertentu. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut terdapat sebanyak 20 orang yang merupakan materi pada Kabinet Pembangunan era Soeharto. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan dua sasaran pokok, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat, berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Dalam sidang pertama kabinet itu juga Habibie memerintahkan bahwa departemen terkait secepatnya mengambil langkah persiapan dan pelaksanaan reformasi, khususnya menyangkut reformasi di bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang hukum. Perangkat perundang-undangnya yang perlu diperbarui antara lain Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang Partai Politik, dan Golkar, UU tentang susunan dan dudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU tentang pemerintahan daerah. B. Sidang Istimewa MPR 1998. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan keras dan mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan-ketetapan yang dihasilkan MPR antara lain. Yang pertama, terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum.
Yang kedua, pencabutan putusan P4 sebagai mata pelajaran wajib TAP MPR 04 MPR 1998. Yang ketiga, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali masa hidup masing-masing 5 tahun TAP MPR 03 MPR 1998. Yang keempat, agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintahan, pengawas yang baik, dan sebagai perubahan terhadap dewi fungsi ABRI. Yang kelima, TAP MPR 04 MPR 1998 tentang hak asasi manusia mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persis, kebebasan bersifat, serta perbebasan tahanan politik dan narapidana politik. C. Reformasi bidang politik. Sesuai dengan TAP MPR No. 10 per MPR per 1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pemustaan kekuasaan, dilanggaran prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan respirasi yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokrasi dan semakin luas. Kedua, kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Ketiga, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit SIT bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Dan yang terakhir, dalam hal menghindari munculnya penguasaan yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukannya pembatasan masa jabatan presiden. D. Pelaksanaan Pemilu 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 boleh dikatakan sebagai salah satu hasil terpenting lainnya yang dicapai Habibie pada masa kepresidenannya. Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik dengan masa persiapan yang tergolong singkat. Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 1999 dikatakan sesuai dengan jadwal 7 Juni 1999 berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum, disebut juga KPU. Hanya 19 orang meninggal semasa kampanye baik karena kekerasan maupun kecelakaan, dibanding dengan 327 orang pada pemilu 1997 yang hanya diikuti oleh 3 partai. Ini juga menunjukkan rakyat kebanyakan lebih rileks melihat perbedaan. Pemilu 1999 dinilai oleh banyak pengamatan sebagai pemilu yang paling demokrasi dibanding 6 kali pelaksanaan pemilu sebelumnya. Berdasarkan keputusan KPU, Panitia Pemilihan Indonesia, disebut juga PPI, pada 1 September 1999 melaksanakan pembagian kursi itu menunjukkan 5 partai besar menduduki 417 kursi di DPR atau 90,26% dari 462 kursi yang diperebutkan PDIP. Muncul sebagai pemenang pemilu dengan meraih 153 kursi, Golkar memperoleh 120 kursi, PKB 51 kursi, PPP 48 kursi, dari PAN 34 kursi. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut. 1. Pada pemerintahan B.J. Habibie, beliau membentuk kabinet bernama Kabinet Reformasi dan Pembangunan. Pemerintahan Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Yang kedua, pada periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, beliau mengadakan pemulihan hak minoritas
keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut. Yang ketiga, pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri melanjutkan upaya reformasi di bidang pers yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Yang keempat, pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dan menciptakan good governance. Dan yang terakhir, refleksi. Perkembangan politik dan ekonomi dapat dipelajari dengan memahami ekonomi politik yang hubungan antara kekuatan ekonomi dengan hubungan dan lingkungan politik. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dibahas terkait perkembangan politik dan ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan nilai GDP atau GNP yang ditandai dengan naiknya pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi, upaya untuk meningkatkan GDP atau GNP yang disertai perubahan kualitas hidup masyarakat. Kedua, ekonomi politik, studi tentang hubungan antara kekuatan ekonomi dengan hukum dan lingkungan politik. Revolusi industri, perkembangan ekonomi politik yang mencapai puncaknya pada abad ke-18. 3. Kapitalisme dan pasar bebas, konsep yang diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang ekonomi terkenal. Ketimpangan sosial, ketidakmampuan bersaing di pasar dapat menyebabkan ketimpangan sosial antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi. 4. Sundering, kebijakan pemotongan nilai uang yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi investasi asing, fokus pembangunan ekonomi dan masa reformasi. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.